Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bang Pinjol. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan kita, alangkah baiknya teman-teman bisa mengklik tombol subscribe, like channel ini, dan juga kemudian membunyikan bunyi lonceng. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Baik, para pinjolers, yang paling ditakutkan ketika kita melakukan gagal bayar itu apa? Sering saya melihat di beberapa status di grup-grup Facebook dan juga di Twitter sering bertanya, kira-kira ini ada DC lapangannya atau tidak? Kemudian bagaimana kalau gagal bayar, apakah sebar data atau tidak? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana kalau sampai kita didatangi oleh debt collector lapangan. Nah, ini penting agar kemudian kita bisa tahu bagaimana cara menyikapinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan berpikir dan kesalahan paham dari kita semua terkait dengan bagaimana proses penagihan dalam salah satu aplikasi pinjol legal. Saya tidak berbicara yang ilegal, tapi saya berbicara yang legal. Kenapa? Karena yang ilegal tentu saja dia tidak terikat dengan peraturan otoritas jasa keuangan dan juga tidak terikat dengan Code of Conduct atau kode etik perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kesalahan yang sering kemudian ditemukan adalah mereka beralasan bahwa selepas 90 hari, maka kemudian perusahaan fintech yang legal itu tidak boleh kemudian melakukan penagihan kepada debiturnya yang bermasalah. Betul atau tidak? Betul, kalau kita melihat di dalam Code of Conduct dari AFTI yang akan kita lihat dan kita baca sebagaimana berikut ini. AFPI, Indonesia Fintech Leading Association atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pedoman perilaku pemberian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Angka 3. Itikat baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar. Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo. Hal ini yang kemudian menyebabkan kita salah paham. Jadi seolah-olah bahwa setelah 90 hari maka perusahaan fintech atau aplikasi pinjaman online tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung. Tetapi sebenarnya apabila kita baca poin yang keempat, maka kita bisa tahu bahwa penagihan langsung dialihkan kepada pihak ketiga. Kita bisa lihat di poin yang B. Setiap penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo. Yang nomor C-nya, selain melakukan penagihan melalui penunjukan pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, penyelenggara dapat juga 1. Menunjuk kuasa hukum, nanti silahkan dibaca. 2. Kemudian, dalam hal memberi pinjaman kepada penerima pinjaman dilakukan dalam cara skema kerjasama, di mana terdapat kerjasama antara penyelenggara, penerima pinjaman, dan pihak ketiga yang merupakan prinsipal dari penerima pinjaman, maka penagihan dapat dilakukan oleh bisnis partner tersebut. Tetapi yang harus Anda perhatikan, proses penagihan dari fintech legal selepas 90 hari memang tidak boleh dilakukan. Tetapi dalam Code of Conduct yang lain disebutkan, setelah 90 hari kemudian debitur itu bermasalah, maka fintech yang legal boleh kemudian mengkuasakan atau mensubstitusikan penagihan ini kepada pihak ketiga. Ini bisa dilihat juga dalam Code of Conduct yang ada di bawahnya. Jadi di sini ada informasi yang disembunyikan. Apa itu? Yang pertama adalah AFPI mengatakan bahwa selepas 90 hari maka kemudian debitur tidak boleh kemudian ditagih kembali. Nah, kesalahannya adalah betul perusahaan fintechnya tidak boleh menagih selepas 90 hari. Tetapi diberikan celah untuk menyampaikan atau mensubstitusikan atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menagih kepada debitur-debitur yang bermasalah atau gagal bayar. Baik,
Selanjutnya adalah bagaimana kalau kemudian pada akhirnya mereka memilih untuk menerjunkan atau menurunkan debt collector lapangannya dari pihak ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika Anda didatangi, yang harus Anda lakukan pertama kali adalah tanyakan kartu identitasnya. Meliputi apa? Meliputi KTP, kemudian meliputi SIM atau kartu identitas lainnya. Jadi kita harus mengetahui namanya siapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Tanyakan sertifikasi profesinya. Jadi setiap kemudian debt collector yang kemudian ditugaskan untuk mendatangi Anda, dia harus memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini tertuang dalam Code of Conduct daripada AFPI. Mari kita baca bersama-sama sebagai berikut. Kita bisa lihat dalam poin 4 huruf A. Setiap penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dan telah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman yang juga dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia sesuai ketentuan dalam SOP penanganan debitur menunggak dan bermasalah. Setelah dia mengeluarkan sertifikat profesinya dan memang benar bahwa dia sudah tersertifikasi, Anda cocokkan identitasnya dan sertifikat profesi yang dia miliki. Clear itu semua? Yang ketiga adalah tanyakan kuasanya atau surat kuasanya. Mana surat kuasanya? Tanyakan hal tersebut. Setelah yang ketiga kita tanyakan terkait dengan surat kuasanya, baru yang keempat kita tanyakan juga terkait dengan izin operasional dari fintech tersebut. Apakah dia terdaftar atau berizin dari OJK atau tidak. Kalau ini sudah dan ternyata sudah bisa dipenuhi oleh mereka, kita masuk lagi ke level berikutnya. Apa itu? Tanyakan terkait dengan perjanjian perikatan kita atau perjanjian pinjam-meminjam kita. Nah, ini harus kemudian kita tanyakan. Kalau itu semua sudah dipenuhi, maka silahkan mereka datang, mereka masuk, baru kemudian kita bisa melakukan negosiasi di sana. Biasanya, para DC yang kemudian memiliki sertifikat profesi, dia akan melakukan penagihan dengan cara baik-baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dia kemudian berusaha untuk mencarikan solusi agar kemudian kita bisa menyelesaikan setiap kewajiban kita dan bisa menyelesaikan setiap tunggakan kita. Intinya adalah satu, Anda jangan kalut, jangan panik. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Hentikan gali lubang, tutup lubang, stop hutang-hutang ribawi Anda, dan kemudian lanjutkan hidup Anda dan restrukturisasi keuangan Anda. Maka mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.